Ma'asyiral ikhwah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salat subuh sampai menjelang isyraq merupakan waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, ini merupakan suatu pertanda Allah insyaallah akan memberikan keridhaannya kepada kita. Karena hadirnya kita di tempat ini, di dalam salat berjamaah, salat subuh yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat subuh ini merupakan salat yang tidak disukai, yang paling dibenci oleh orang-orang munafik. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan sifat munafik di dalam hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, insyaallah kita merupakan pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghendaki keberadaan kita di sini kecuali Allah menghendaki keridhaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ma'na al-hadits? Qala as-salatu 'ala al-munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habba." Salat yang paling tidak disukai, salat yang berat rasanya untuk dikerjakan bagi orang-orang munafik adalah salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Seandainya mereka mengetahui tentang kehebatan, tentang mulianya, tentang agungnya, tentang besarnya pahala yang Allah berikan di dalam salat berjamaah, dua salat ini, salat isya dan salat subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka orang-orang munafik itu akan mendatangi masjid untuk salat berjamaah isya dan subuh walaupun dalam keadaan merangkak hadirin. Oleh sebab itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana keberadaan kita di tempat ini di waktu yang sangat mulia ini. Salat berjamaah subuh ini merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, merupakan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena apa yang kita miliki dunia kita untuk bisa kita sampai di tempat ini, melainkan semuanya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan jawarih anggota badan kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dari tempat tidur kita, untuk bangun dari rasa letih kita, untuk bangkit untuk menghilangkan rasa ngantuk. Kita hilang rasa ngantuk tadi, untuk kita rindu, untuk kita ingin mengagungkan apa itu kebesaran Allah SWT melalui salat berjamaah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Untuk senantiasa mampu dan hadir dan istiqamah di dalam salat berjamaah, terutama yaitu salat subuh yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa atau sifat daripada orang-orang munafik ini di dalam hati kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang dipilih, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan karena Al-Fakir disuruh oleh guru kita Kiai Nurul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan. Semoga hajat-hajatnya beliau duniawiyah, dunia wa ukhrawiyah, dan kita semuanya hajat-hajat kita di tempat ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama Kiai Haji Ansari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sehat walafiat, panjang umur, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam urusan dunia akhirat anak-anak beliau, keluarga beliau, santri-santri dan pesantren beliau. Allah mudahkan zahir dan batinnya. Bila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga baca suratul Fatihah. Ke Anwar udah sehat? Sudah mulai ngajar? Alhamdulillah. Al-Fatihah wal qabul tamam Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati jami'i ikhwan min al-anbiya wal mursalin wal awliya syahadu salihin min masyaariqil ardi magharib, thumma ila hadrati al-imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, thumma ila hadrati Abdul Jannah sallallahu alaihi wasallam jami' masyayikhina fid din wa jami' abaina hatina azwajina dhurriyyatina ahbabina ajma'in. نوينا تعلم تعليما تذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جل من الفتن والمحن ما ظاهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يشهد ويشهد ظاهر الباطن ويجعل مودة الرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال وسأل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جبريل فقال يا جبريل صف لي أبواب جهنم أهي كأبوابنا هذه؟ فقال يا رسول الله لا، ولكنها طباق بعضها أسفل من بعض من الباب إلى الباب مسير سنة كل باب منها أشد حرا من الذي يليه ب70 ضعفا. وسأله أيضا عن مكان هذه الأبواب فقال أما الأسفل ففيه المنافقون واسمه الهاوية. Kajian kita masih kita teruskan tentang permasalahan mereka orang-orang munafik. Tadi Kiai Ansari berbicara bahwa orang yang paling berat untuk mendirikan salatul isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, menukil dari sabda Rasulullah, itu adalah mereka kalangan orang-orang munafik. Asgal, sangat berat. Jadi orang-orang munafik itu hampir tidak bisa mendirikan salat isya berjamaah dan subuh berjamaah, atau bahkan betul-betul tidak bisa, mau dipaksakan tidak bisa, saking kemunafikan yang sangat dahsyat. Bagaimana nasib munafik? Dua minggu yang lalu kita sudah membahas betapa murkanya Allah kepada mereka orang munafik. Kalau musuh kita orang-orang kafir kelihatan, tapi orang-orang munafik terkadang duduknya sama kita, ngajinya bareng sama kita. Sebagaimana banyak munafik di zaman baginda Rasulullah, tapi setelah itu mereka ke Makkah memberikan kabar tentang perkembangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Sampai bahkan mereka orang-orang munafik membangun masjid di Madinah, tapi tujuannya untuk mengkhianati Rasulullah. Dan di dalam masjid tersebut untuk mengingkari dan bagaimana cara memerangi Rasulullah dan sahabat Rasulullah.
Dan dalam riwayat yang tegas dari baginda Rasulullah, beliau sendiri yang membakar masjid tersebut. Jadi orang harus tahu tentang kenapa baginda Rasulullah ketika itu membakar masjid. Ketika itu ada sebabnya. Nah, ketika ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasa'ala sallallahu alaihi wasallam Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Saking dekatnya Rasulullah kepada malaikat Jibril, rutin malaikat Jibril ke Rasulullah, sangat-sangat rutin. Saking dekatnya baginda Rasulullah bertanya, "Fagala, ya Jibril, sifli abwaab jahannam." Wahai Jibril, berikan kabar kepadaku. Kalau kita lihat sifli, berikan sifat kepadaku. Diartikan, berikan kabar kepadaku abwaab jahannam, tentang pintu-pintu neraka jahanam. Yang tadi juga beliau ketika membaca bacaan dalam rakaat pertama, waji'a bi jahannam yawma idzi yatadakkarul insanu. Waji'a bi jahannam, ketika itu mereka didatangkan ke neraka jahanam. Nah, ketika sudah mulai didatangkan ke neraka jahanam, manusia baru ingat. Di akhir ayat tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau berkata, "An-nasu niyamun fa idza matun tabahum." Manusia hakikatnya dalam keadaan tertidur. Giliran udah meninggal baru mereka teringat. Sekarang kita banyak tertidur, banyak terlupakan, banyak terpesona tentang permasalahan dunia. Udah meninggal aja dah. Baru meninggal. Belum sempat dikainin kafan, belum sempat dimandiin, diwuduin. Dalam ranjang, dalam tempat tidur tuh dia baru direbahkan ke arah kiblat, dia baru ingat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Bagaimana keadaan kita jemaah? Ya. Orang yang mau meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, maka banyak dia tersenyum kepada umat baginda Nabi Muhammad. Jangan ada mukanya itu cemberut, jangan ada mukanya itu marah. Maka insya Allah meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Gitu. Nah, di antara ciri orang yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, berarti dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia melihat malaikat penuh dengan rupawan, penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan, yang enggak bakal mengadab kepada orang tersebut. Tersenyum dia dengan tersenyumnya dia kepada malaikat Israel alaihi salatu wasalam, fa husnudzan, maka meninggalnya dia dalam husnudzan, fa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ahya ka'abwabina hadhi, apakah pintu neraka jahanam seperti pintu-pintu kita ini? Ini pertanyaan Nabi Muhammad. Bertanya, kalau kita lihat dalam istilah tafsirul Quran, ada istifham litagrir, ada istifham lil inkar, ada pertanyaan untuk menguatkan, ada pertanyaan untuk mengingkari. Tapi ini baginda Rasulullah, beliau bertanya, sebenarnya beliau tahu, tetapi untuk menguatkan kepada umat. Apa yang diungkapkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam? Faqala, kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, la, wahai baginda Rasulullah, beda. Pintu-pintu yang ada di dunia dengan pintu-pintu neraka jahanam beda. Walakinnaha tibagun ba'duha asfalu min ba'din. Itu neraka jahanam itu bertingkat-tingkat, ya Allah. Salimlah ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari neraka jahanam. Walakinnaha tibagun ba'duha asfal min ba'd. Pintu-pintu neraka jahanam itu bertingkat-tingkat. Sebahagiannya lebih bawah daripada yang lain.
Jadi namanya bertingkat-tingkat, ada yang bawah, ada yang paling bawah lagi, ada yang paling bawah lagi. Min ba'din minal babi ilal babi masirata sanatin. Dari satu pintu ke pintu berikutnya, ini kurang tak marbutah ini. La'alla 'ala shawab, tak marbutahnya kurang. Ya, ditambahin masirata tak marbutah. Dari satu pintu ke pintu berikutnya perjalanan 1 tahun. Jadi dari satu pintu jahanam ke pintu jahanam berikutnya perjalanan 1 tahun. Dan jangan kita anggap bahwa perjalanan 1 tahun itu seperti perjalanan 1 tahun dunia, 1 tahun akhirat. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Di dunia 1000 tahun itu bagaikan 1 detik di akhirat. Di akhirat itu kalau kita mau hitung 1000 tahun. Jadi dari zaman Nabi Muhammad ke zaman kita baru 1 gitu. Kalau kita mau banding dengan nanti di hari akhirat. Dan kita semuanya bakal di akhirat. Pasti. Mau yang laki, yang mau perempuan, yang mau tua, yang muda, pasti berada di akhirat. Cuma permasalahannya di akhiratnya di tempat yang mana? Di surga kah? Di tempat ridhonya Allah atau di neraka, tempat murkanya Allah? Pilih di antara kedua. Karena tidak ada tempat, tidak ada manzilah bainal manzilatain, tidak ada dari satu tempat di antara tempat yang ada. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Tidak ada. Di sana kalau enggak surga, neraka. Kalau enggak neraka, surga. Pilih. Yang menentukan kita masuk surga atau neraka tergantung sekarang kita hidup di alam dunia. Ya. Kata Kiai Ansori tadi, capek untuk sholat subuh berjamaah. Bagaimana kalau dicampur dengan ngaji? Capek. Mau masuk surga enggak permasalahannya? Itu aja. Mau masuk surga enggak? Kalau enggak ada masalah. Allah juga enggak maksa. Silakan, neraka luas. Dari satu pintu ke pintu neraka berikutnya itu perjalanan 1 jam, 1 tahun. Dan 1 tahunnya ini bukan 1 tahun dunia, tapi 1 tahun akhirat. Bisa nggak menghitung jamaah? Saya nggak bisa. Kalau 1000 tahun di dunia bagaikan 1 detiknya di akhirat, kita nggak bisa menghitung. Sebegitu dahsyatnya tuh namanya hari akhirat. Makanya disebut dengan akhirat, akhir. Nggak ada akhir lagi udah. Kalau di dunia, kalau misalnya sekarang Sabtu, ada Minggu insya Allah, ada Senin lagi, Selasa, berikutnya Rabu, Kamis, dan berikutnya lagi ada terus berketerusan, putaran roda. Kullu babin minaha ashaddu harran. Satu pintu dengan pintu yang lain itu lebih dahsyat panasnya. Semakin bawah panasnya semakin panas. Minal ladzi yalihi bi 70 dhifan, daripada pintu sebelumnya dengan 70 kali lipat. 7 kali lipat panas. Pintu yang paling atas panas. Kan kemarin sudah kita bahas, Allah menciptakan api neraka memutih, memerah, menghitam. Itu masing-masing 1000 tahun. Kemudian menjadi itu api neraka hitam semuanya. Gelap semuanya. Yang bajunya orang api neraka ditaruh di atas dunia, maka semua orang yang ada di alam dunia mati. Baru bajunya aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju orang yang ada di api neraka, kemudian itu bajunya diambil, ditaruh di atas langit dunia. Semua yang ada di muka bumi semuanya mati. Hadis baginda Rasul Muhammad. Jadi nilai panasnya seberapa jemaah? Enggak kita bisa bandingkan. Di dunia mungkin sepanas-panasnya paling negara mana? Atau Hadramaut panas. Pernah satu waktu di Hadramaut 60 derajat Celcius. 60 derajat Celcius. Tapi saya enggak melihat 60 derajat Celciusnya. Tapi yang saya lihat siapa? Habib Umar. Yang saya lihat akhlaknya, yang saya lihat keberadaan akhlak seluruhnya. Habib Umarnya, guru-gurunya, santri-santrinya, penduduk harim secara menyeluruh, bahkan buminya mempunyai satu akhlak yang luhur.
Akhirnya tuh panasnya nggak ketahuan. Hatta itu 60 derajat Celcius. Gitu. Kira-kira di Jakarta bisa nggak sampai 60 derajat Celcius? Mana ada Pak RW? Pak RW Jakarta pernah 60 derajat Celcius? Belum pernah. Jangan dah. 40. Kalau dibilang belum, jangan dah, lebih baik jangan. Oh, enggak kuat, Masya Allah. 40 juga udah Masya Allah, semua Masya Allah. Andaikan itu di bulan suci Ramadan, banyak yang batal. 60 derajat. Ini 60, ya Allah. Tapi karena itu adalah negeri mereka para wali, nggak dilihat. Tapi ini benar-benar neraka jamaah. Bukan tempatnya para wali, tempat mereka orang-orang durjana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wasalahu aidan an makani hadhil abwabi. Kemudian baginda Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril tentang tempat dari pintu-pintu neraka tersebut. Ini pintu ini buat siapa? Ini pintu ini buat siapa? Ini pintu ini buat siapa ya Jibril? Ammal asfalu fa fihi al-munafiquna wasmuhul hawiyah. Adapun yang paling bawah kerak api neraka itu diperuntukkan buat orang-orang munafik. Namanya hawiyah. Makanya jangan namain anak hawiyah. Ada yang namain anak hawiyah, astagfirullah, enggak ngerti dia. Hawiyah itu neraka jahanam yang paling bawah. Neraka jahanam, seluruh neraka namanya jahanam, jemaah. Seluruh neraka namanya jahanam, cuma yang paling bawah namanya hawiyah. Nanti ada sagor, ada apa semuanya. Itu masing-masing ada namanya. Gitu. Jadi seluruh neraka namanya jahanam. Gitu. Ini pernah naudzubillah minta ke hawiyah. Kok hawiyah? Dia nggak tahu hawiyah itu pintu neraka yang paling bawah, diperuntukkan buat mereka orang-orang munafik. Ngaji, habis ngaji jelek-jelekin kita aja. Ngaji, habis itu jelek-jelekin masjid. Ngaji, habis itu jelekin musola, jelekin ulama. Ngaji sih ngaji. Itu nih benar-benar gitu. Mau ditabok, dia muslim. Tabok, jangan dia muslim. Dibiarin. Emang ngaco nih orang. Namanya munafik serba salah jamaah. Ya jamaah. Namanya kalau orang kafir kelihatan, masukin penjara kelihatan, ada kena hukumnya. Ini munafik, Masya Allah. Kelihatannya berpeci tetapi Allahu Akbar, hatinya rusaknya luar biasa. Pengajian jumlahnya banyak, kayak dibilang apaan tuh pengajian cuma 5 orang doang. Orang iya aja lagi. Nah inilah munafik tuh, hati-hati. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Kirain mah serigala, kirain mah domba, tahu-tahu serigala. Dimakan dah, dibohongin. Kalau domba kan enak. Gitu, sebentar lagi kita makan domba bahkan Idul Adha. Tapi kalau serigala gimana kita mau makan? Makanya disebut dengan serigala berbulu domba. Serem. Itu munafik tuh, lihat. Hati-hati. Kelihatannya manis, lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada apa namanya yang manis-manis. Tahu-taunya racun. Makanya tuh yang paling dahsyat itu dia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Darat itu kerak al-asfal yang paling bawah minan nar, dari api neraka, dari neraka jahanam. Surah An-Nisa ayat 145. Wal babu tsani, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kemunafikan. Amin. Kita, keluarga kita, anak istri kita, jamaah kita, orang-orang yang cinta kepada kita di zaman kita, semuanya tidak ada orang yang menjadi munafik. Dan seluruh kaum muslimin Allah jadikan muslim yang murni, tidak ada munafik di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Pengaco kalau munafik, kalau ada munafik aja udah ngaco dah. Wal bab tsani fihi al musyrikuna wasmuhu al jahim. Pintu di atasnya hawiyah, pintu di atasnya hawiyah itu pintu yang kedua, namanya ditempati mereka orang-orang musyrik. Musyrik itu orang yang menyembah selain Allah. Siapapun orang yang menyembah selain Allah itu nerakanya. Namanya jahim. Neraka jahim, artinya jahim yang sangat panas. Gitu. Pokoknya siapa aja yang nyembah selain Allah, mau dia nyembah pohonan, mau dia nyembah apa namanya, mau dia nyembah yang
makanan-makanan yang sajian dan sebagainya, pokoknya siapa saja menyembah selain Allah, jahim namanya. Tempatnya jahim. Walaupun nanti ada spesifikasinya lagi. Walhasil yang namanya orang-orang musyrik, orang kafir ini dirubah. Udah betul-betul musyrik, kafir, dirubah menjadi non-muslim. Padahal musyrik aja. Kafir aja, kenapa harus dirubah menjadi non-muslim? Betul nggak? Kenapa harus dirubah menjadi non-muslim? Kalau misalnya dirubah seperti itu non-muslim, berarti neraka apa namanya? Pemandian air hangat. Rubah aja neraka tuh pemandian air panas sudah. Gitu. Kalau misalnya mau dirubah kayak gitu. Musyrik ya musyrik, kafir ya kafir, nggak ada kata-kata non-muslim. Mau diperhalus nggak pakai diperhalus. Allah mengadab mereka, kita memperhalus lagi. Allah mengadab mereka, lihat dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Allah dibenci, Allah tidak disembah. Kita kok demen-demen banget sama orang-orang munafik, gitu. Dengan banyak sekali sekarang karangan-karangan para pejabat dan sebagainya dengan kata-kata literasi beragama. Boleh, agama Islam adalah agama yang paling yang sangat tinggi, tidak ada yang tinggi selain agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Enggak perlu diajarkan umat Islam tentang tentang kedekatan dengan ini. Enggak perlu, Islam sangat kuat. Kalau misalnya kita pelajari Islam, di situ adalah rahmatan lil alamin. Enggak perlu umat Islam diajarkan bagaimana caranya kita ini dan itu dengan mereka orang-orang kafir. Udah ada umat Islam. Islam sudah ada, sudah sempurna. Gitu. Dengan kata-kata literasi. Gitu. Ini ingat jamaah sekalian. Ada apa di balik ucapan-ucapan seperti itu? Silakan mereka berbicara tentang literasi beragama. Silakan. Tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana menguatkan agamanya Allah, bukan untuk mendiskreditkan agamanya Allah, yaitu Islam. Gitu. Seakan-akan ulama diajarkan untuk bagaimana caranya tasamuh, caranya bertoleransi. Islam sudah ada, Nabi Muhammad sudah menjalankan itu semuanya. Toleransi yang sudah dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qudwatuna. Beliau adalah pemimpin kita. Apakah kita harus bicara, harus mempelajari Islam dari orang-orang kafir? Dengan kata-kata ini dan itu, dengan kata-kata ini dan itu, Masya Allah. Umat Islam ketika mereka belajar tentang Islam, ketika membaca tentang GBHN, garis-garis besar haluan negara yang tempo dulu pernah dipelajari, atau mempelajari ini dan itu udah ada semuanya. Falsafat-falsafat Pancasila udah ada di dalam Islam, sudah ada dan sudah diungkapkan. Kenapa? Karena mereka yang mempelajari dan menerapkan negara Republik Indonesia adalah mereka para ulama yang pada bidangnya. Jadi kita nggak usah pakai khawatir, jamaah sekalian, gitu. Apalagi dengan mengatakan bahwa Islam ekstremis, na'udzubillah, karena tidak pernah ada Islam ekstremis. Ekstremis, yang ekstremis Belanda tuh, ekstrim itu. Yang ada Belanda tuh mereka orang-orang menjajah Islam, menjajah umat Islam, gitu. Inggris, Portugal, Spanyol, mereka yang ekstrim, Jepang dan sebagainya. Kenapa kata-kata ekstrim itu berada di kalangan umat Islam? Takutkah umat Islam? Jadi mereka orang-orang musyrik, katakan kafir, kenapa harus pakai takut? Dan ini sudah dari zaman Nabi Muhammad. Orang yang menyembah selain Allah namanya musyrik. Orang yang menyembah selain Allah namanya kafir. Enggak kata-kata non-muslim, gitu. Oh, ini untuk memperhalus aja. Allah mengadab, ngapa jadi kita memperhalus? Gitu. Wal bab tsalis, sebab yang ketiga, pintu yang ketiga di atasnya jahim. Fi sabiuna wasmuhu sagar. Mereka para penyembah bintang. Bintang-bintang disembah. Dulu di zaman Yahudi, ada mereka para pengikut-pengikut para nabi dan rasul, mereka cuma sekadar menganggap bahwa ajaran Nabi Allah Yahya yang benar, gitu. Yang lain salah. Padahal seluruh mereka para nabi adalah ajarannya benar. Ya, dari seluruh keturunan Nabi Allah Ibrahim, ada dari Nabi Allah Ishak, ada dari Nabi Allah Ismail. Benar, dari Nabi Allah Ishak banyak terlahir mereka para nabi dan rasul dari kalangan Yahudi. Yang kalau misalnya dari Nabi Allah Ismail itu hanya satu keturunan nabinya, tapi itu adalah intisari para nabi. Intisari alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Banyak di kalangan mereka itu menyembah bintang. Ada bintang, ada bintang Kejora, ada bintang Suraya, ada bintang galaksi, ada mereka sembah itu semuanya. Makanya para penyembah bintang di sini langsung malaikat Jibril mengatakan itu ada nama nerakanya khusus, namanya Sagar. Dan itu semuanya artinya panas. Mau Jahannam itu artinya panas. Mau Jahim itu namanya panas. Mau Sagar semuanya artinya panas. Wal babur rabi'u fi iblisu alaihi la'natu, di pintu keempat, pintu jahanam yang keempat khusus untuk iblis. Iblis tuh ada di pintu yang keempat, alaihi la'nah, yang baginya laknatnya Allah. Jadi sendiri diri tuh kalangan iblis. Iblis ada satu atau banyak? Banyak. Iblis itu ada, itu nama satu kesatuan. Iblis kesatuan. Seperti kalau kita lihat polisi. Polisi ada satu enggak? Banyak. Kita lihat ada angkatan. Angkatan ada satu enggak? Banyak. Jadi satu kesatuan. Kalau kita lihat iblis, apakah satu? Tidak, banyak. Makanya ada jamak namanya abalis. Gitu. Jadi kalangan iblis itu ada di neraka keempat. Wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti iblis. Siapa aja orang yang mengikuti iblis? Minal majusi, orang-orang majusi, para penyembah matahari, para penyembah api. Majusi, penyembah api. Ada api disembah, ada matahari disembah. Wasmuhu Ladha, namanya neraka Ladha. Wal babul khamisu, pintu yang kelima, fihil yahudu wasmuhul hutamah. Pintu yang kelima, di dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Makanya tuh lihat Yahudi nggak ada benar-benarnya. Udah Palestina sudah nggak ada di peta, kemudian bumi Palestina, penduduk Palestina diambil buminya, diambil perempuannya, diambil kekuatannya. Bang, namanya Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Dari zaman dahulu tuh benar-benar tuh Yahudi bandelnya luar biasa. Makanya dikhususkan neraka untuk Yahudi namanya Hutamah. Ngeyelnya luar biasa. Makanya kalau ada orang ngeyel banget dibilang kayak Yahudi ente, gitu. Kayak Yahudi ente, ngeyel. Udah dikasih tahu sih udah paham tapi ngeyel banget. Makanya ada orang bilang kayak Yahudi ente. Udah ngaji tapi ngeyel, gitu. Orang Yahudi bukan enggak pintar mereka. Di kalangan Yahudi, bahkan di setiap rumahnya itu ada satu doktor. Satu rumah orang Yahudi, itu di rumahnya minimal ada satu doktor. Doktor. Pintar mereka. Orang keturunan para nabi dan rasul. Pintar. Cuma ngeyelnya luar biasa. Gitu. Itu namanya hutamah. Wal babu sadisu fihi nasara. Pintu yang keenam ditempatkan oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tiga adalah satu adalah tiga, satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Neraka itu, neraka yang keenam. Wasmuhu sa'ir, nama neraka itu namanya sa'ir, yang ditempatkan khusus orang-orang Nasrani. Tsumma amsaka Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian malaikat Jibril diam. Setelah itu diam, enggak berkata. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah bertanya, lima lam takhbirni an makanil babi sabi'. Ya Jibril, kenapa engkau tidak memberikan aku kabar tentang penduduk neraka yang ketujuh? Kabari aku ya Jibril, siapa yang ketujuh? Siapa penduduk neraka yang paling atas tuh? Yang ketujuh. Kalau yang paling bawah kan munafik. Ya. Terus tadi musyrik, kemudian penyembah bintang, kemudian iblis dan sebagainya. Ini yang paling atas. Siapa Jibril? Kabari aku ya Jibril. Ya Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, la tas'alni anhu. Janganlah engkau bertanya kepadaku tentang penduduk neraka yang ketujuh. Terdiam ketika itu baginda Rasulullah. Faqala, kemudian malaikat Jibril menjawab, fa fihi ahlul kaba'ir min ummatika.
Di neraka yang ketujuh adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar dari kalangan umat engkau. Dari kalangan umat engkau ya Rasulullah. Mereka yang demen-demen banget melakukan dosa besar. Alladzina matu wa lam yatubu. Yang mereka mati belum sempat taubat. Ini nerakanya. Banyak sekali kalau kita lihat. Berapa banyak umat baginda Nabi besar Muhammad yang matinya dalam keadaan sulul khatimah? Betul enggak? Ini dia tempatnya. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita dan Allah jadikan surga Firdaus tempat kita. Dan sampai kita berada di neraka jahanam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7-nya. Dan Allah selamatkan kita dari tempat-tempat tersebut. Jadi umat Nabi Muhammad yang dosanya besar, yang mereka meninggal dunia belum sempat taubat, itu nerakanya. Itu dia nerakanya. Neraka ketujuh. Wa ruwiya annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, pernah diriwayatkan bahwa tatkala turun ayat Allah, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian kecuali sesuatu yang sudah datang. Maksudnya tidak ada ketentuan karena memang itu adalah ketentuan Allah. Kalau memang ada, sudah ditentukan neraka tempatnya. Gitu. Dia mati, naudzubillah min dzalik, meninggal mati dalam keadaan sulul khatimah, neraka tempatnya. Ishtadda khaufuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Ketika itu rasa takutnya baginda Rasulullah berkesangatan terhadap umatnya. Wa baka bukaan syadidan. Dan sampai ketika itu baginda Rasulullah nangis dengan tangisan yang sangat. Adakah pemimpin seperti Rasulullah mendengar umatnya akan ada yang bakal masuk neraka jahanam di pintu yang ketujuh, nangis baginda Rasulullah? Apakah kita ketika melihat bawaan kita, masyarakat kita dan sebagainya bakal dimasukkan neraka, apakah kita nangis? Tidak kan? Tidak. Warga kita banyak yang kelaparan, warga kita banyak yang kemiskinan. Apakah kita nangis? Belum tentu. Baginda Rasulullah nangis. Berapa banyak umat baginda Rasulullah? Berapa banyak umat baginda Rasulullah? Umat Islam adalah umat terbanyak setelah Nasrani sekarang ini. Orang-orang Kristen masih tetap lebih banyak. Yang keduanya adalah kaum muslimin. Dan terbanyaknya kaum muslimin di Indonesia. Alhamdulillah, kita jaga kuantitas. Dan habis itu kita jaga kualitas. Dan bagaimana cara untuk menjaga kualitas? Ngaji. Tradisi dari mereka para ulama-ulama saleh ngaji. Itu tidak ada lain dan tidak ada bukan menjalankan tradisi as-salafun as-salihun, menjalankan tradisi ulama-ulama kita tempo dulu. Bahkan orang yang tidak paham tentang ilmu, tidak paham tentang hakikat syariat, kalau dia mengikuti ulama salaf, dia bakal mendapatkan 1000 kali pemahaman. Seperti kita kan ngaji, kita ngikutin ulama-ulama kita tempo dulu. Apakah ada yang baru? Saya ngajar seperti ini, baca kitab, apakah baru? Tidak. Saya berada di sini, jamaah mengelilingi saya. Apakah ini bid'ah? Apakah ini adalah hal yang baru? Tidak. Saya mengikuti dari guru saya, guru dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, ke gurunya lagi, sampai kepada maha guru, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu, itu kita bakal memberikan atau mendapatkan pemahaman 1.000.000 kali paham. Gitu. Makanya kalau misalnya ada orang ngaji beda dengan gurunya, udah, nggak ada berkah. Dia ngaji nggak sesuai dengan perjalanan gurunya. Dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan perjalanan gurunya, nggak berkah. Gitu. Fal-'arifu billahi wa bi syiddati satwatihi wa gahrihi. Maka orang yang sudah kenal kepada Allah, mereka para waliullah. Makanya mereka para waliullah itu disebut dengan al-'arif billah. Siapa al-'arif billah? Wali. Orang yang kenal Allah. Man 'arafa Allah faqad 'arafa nafsah.
Barang siapa yang kenal Allah berarti dia sudah mengenal dirinya. Dengan sendirinya dia kenal dirinya. Dia sudah mengenal Allah, keagungan kenikmatan Allah, kemahaannya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mengenal. Allah Maha tinggi berarti dia enggak ada tingginya. Allah Maha kuat berarti dia tidak kuat. Faqad 'arafa nafsah. Fal'arifu billah, mereka para kaum waliullah, wa bi syiddati satwatihi, dengan sangat kuatnya dalam kewalian. Satwah itu dalam satu perjalanan kewalian. Wa gahrihi, dan saking kuatnya derajat wali yang disandang. Yakhafu khaufan syadidan, itu seorang walinya Allah takut kepada Allah dengan takut yang sangat. Padahal derajatnya tinggi di sisi Allah. Dekatnya dengan Allah sangat luar biasa, tapi tangisannya luar biasa. Rasa takutnya Masya Allah. Kita udah jauh dari Allah tapi maksiat melulu. Berani banget sama Allah. Berani banget sama Allah. Udah ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih tetap aja tidur. Berani banget sama Allah. Udah habis adzan dia enggak buru-buru untuk sholat sunat. Dia masuk ke masjid, dia tiduran atau dia duduk aja. Berani banget. Seakan-akan itu semuanya tidak bermanfaat. Rakaatan qabla al-fajr khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sementara dia melihat keagungan dunia, dia melihat kekayaan dunia, tapi dia enggak mau salat sunat fajar tersebut. Aneh kalau begitu jadinya. Berani banget sama Allah. Allahu Akbar. Ibarat kalau ada anak berani banget sama orang tuanya, kan enggak berkah. Ada murid berani banget nih sama gurunya, kan enggak jadi berkah kalau begitu jadinya. Ini orang berani banget sama Allah. Jadi mereka para waliullah, semakin derajatnya semakin tinggi, semakin takut sama Allah. Nangisnya makin banyak. Kita udah jauh dari Allah, berani banget sama Allah. Wa yabki ala nafsihi wa tafritihi. Seorang wali tersebut seringkali nangis terhadap dirinya, nangisin dirinya. Wa tafritihi, dan kekurangannya. Apakah ada yang kurang dalam diri mereka para waliullah? Tidak. Apakah dijumpai kekurangan dalam diri waliullah? Tidak. Tapi tetap beliau merasakan kurang. Lebih baik orang yang merasakan kurang daripada orang menganggap dirinya wali, menganggap dirinya ulama, menganggap dirinya orang saleh. Qabla an yara hadhihi syada'id, sebelum dia melihat ini semuanya. Wa yu'ayyina hadhihi dara, dan dia sudah meyakini bahwa dunia ini al-makhufata al-mahula, dunia ini sangat menakutkan, sangat hina. Ini dunia nakutin, dunia serem, dunia ini seram. Mereka para waliullah melihat dunia ini, Allahu Akbar, melihat panorama dunia, melihat kemegahan-kemegahan dunia. Tidak ada di dalam dirinya itu dunia, tidak ada dalam dirinya itu harta, tidak ada dalam dirinya tahta. Hatta mereka para aulia Allah misal, untuk disuruh jadi ini, jadi itu, jadi itu, jadi itu. Misalnya dunia bagaikan debu. Ma baina turabi wa dhahab sawa, antara debu dengan emas sama. Enggak terhipnotis dia dengan dunia emas, dunia perak, dunia uang dan sebagainya, tidak. Tidak pernah terperdaya dengan itu semuanya, tidak. Mereka orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah didekatkan kita, Allah mendekatkan kita ke derajat tersebut. Amin. Ala inna awliya Allahi la khafun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gitu. Mereka para waliullah enggak pernah duka, enggak pernah ada rasa takut, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa duka. Gitu. Wa qila an tantahikal astaru wa yu'radu 'alal muntaqimil jabbar. Bahkan dikatakan akan terbuka sesuatu yang tertutup dan bakal dilarikan itu semuanya kepada zat Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan azab, dan dialah Allah yang maha diktator. Orang-orang yang selalu berduyun-duyun, selalu asik dengan dunianya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sengaja-ngaja dia mau dimurkai oleh Allah. Wa yu'maru bihi ilan nari, kemudian orang yang sengaja-ngaja seperti tersebut untuk lebih menjalankan dunianya daripada akhirat, dia lebih menjadikan dunia segala-galanya, akhirat tidak ada apa-apanya, itu bakal diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Allah perintahkan, masuk kalian ke dalam neraka. Gitu. Tuh lihat, lantaran apa? Lantaran di dunianya dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Padahal yang benar, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang benar bahwa akhirat lebih baik buat engkau ya Rasulullah, buat alam ini semuanya daripada dunia. Fakam min syaikhin yunadi fin nari, berapa banyak nanti orang-orang tua bakal berteriak di dalam api neraka. Nanti banyak nih orang-orang tua di dalam api neraka bakal teriak, aduh, dia nyesel. Wa syayabata, aduh di masa muda, sekarang aku di masa tua. Bukan masa tua artinya dia malah dekat kepada Allah, tapi malah menjadi berbuat maksiat. Tua, si tua, jogetnya makin lihai. Udah tua, jogetnya makin lihai. Udah tua, judinya makin kuat. Allahu Akbar. Udah tua. Umur berapa tuh? 70 tahun. La ilaha illallah. Udah 70 tahun masih judi. Bukan masalah masih judi lagi. Gadang, bergadang. Terus habis itu dikerokin. Udah aki-aki. Udah aki-aki dia begadang. Begadangnya judi lagi. Dikerokin sama istrinya. Besok dia begadang aja lagi. Aki-aki. Allahu Akbar. Udah aki-aki. Masya Allah. Masih lenjeh. Segenit gitu. Lenjehnya luar biasa. Itu perempuan udah tua masih tetap goyang, masih kemana-mana tuh luar biasa. Lenjeh gitu. Saya nggak tahu bahasa Kemayoran lenjeh samakah dengan bahasa Kebayoran? Ya, sama. Lenjeh banget, lenjeh. Orang Betawi bilang gue gedek banget sama dia. Kenapa? Lenjeh gitu. Jadi lenjehnya luar biasa. Udah tua makin lama makin lenjeh. Itu bukan dia duduk di masjid, dia duduk di emperan jalan, dia ngerokok sambil ngopi. Ngapain? Kalau datangnya malaikat Israel kan kesian dia. Coba kalau misalnya di masjid, di majlis taklim, duduknya dia itu ada rahmatnya dari malaikat Allah. Gitu. Senggangannya dapat rahmat. Ada pengajian dia dapat rahmat, gitu. Tuh nanti orang-orang tua dia baru nyesal di akhirat. Sekarang sih memang banyak nggak nyesel. Udah tua, Masya Allah, judinya luar biasa. Nggak pernah sholat, berani banget nggak sholat, gitu. Capek, sakit, pinggang patah. Emang apa pinggang patah? Pinggang ini kayak terasa patah. Sholat nggak bisa diri, duduk. Betul nggak? Nggak bisa diri, duduk. Ente kan udah aki-aki ibaratnya, nggak ada masalah. Yang muda aja nggak kuat bisa duduk, bagaimana yang tua? Islam luar biasa, fleksibel, jamaah sekalian. Udah tua, Masya Allah, nggak pernah mau tahajud, boro-boro tahajud, sholat aja dia nggak pernah, gitu. Kalau ada apa namanya Zulqa'dah, Zulhijjah itu ada sapi, ada apa namanya, ada kambing, dia ngambil jatah duluan. Nih jatah aki-aki nih, jatah orang tua, hormatin saya. Ya benar saya ngambil jatah duluan. Mau ngapain? Ntar mau nyate apa? Kambing. Habis itu dia kepanasan. Benar-benar deh. Nyesel. Udah tua enggak ibadah. Nanti di akhirat baru terasa. Wa kam min syabin yunadi fin nari wa syababah. Dan berapa banyak anak muda dia bakal berteriak nanti di neraka dengan mengatakan, aduh masa muda habis dengan dia cuma sekedar naik mobil ke sana dan ke sini, naik motor ke sana dan ke sini, ngelihat acara bergengsi ini dan itu, habis waktunya. Ngaji nggak pernah, zikir nggak pernah, duduk dengan ulama nggak pernah. Tapi kalau misalnya dunia lain dia tahu, gitu. Dunia Indonesia tahu, dunia luar lebih tahu lagi. Masya Allah, hebat banget. Dunia luar dia lebih tahu. Tapi kalau ditanya tentang ngaji dia nggak tahu. Ilmu yang lain dia tahu, tapi dengan ilmu Islam dia tidak pernah tahu. Anti dia untuk belajar bahasa agama, gitu. Penampilan nyentrik, hebat,
Nyesel dia nanti di akhirat. Masa muda, masa yang paling agung untuk belajar, yang paling nikmat untuk belajar. Tapi benar juga masa muda adalah masa nikmat untuk berbuat maksiat. Masa-masa muda itu berbuat maksiat sampai bermalam-malam pun kuat. Sama, masa muda ngaji dan zikir bermalam-malam juga kuat. Gitu. Pilih ma bainal ikhtiyarain, pilih di antara dua alternatif yang ada. Kalau di masa muda dia sudah berada di dalam jalur mereka para ulama-ulama saleh, masa tuanya beruntung. Gitu. Wa kam min imra'atin finnari tunadi, berapa banyak nanti kalangan perempuan bakal berteriak di api neraka. Teriak dia, khusus kaum perempuan. Wa fadhihata, aduh sangat rusaknya aku. Di perempuan sangat rusak. Dia kemana-mana buka jilbab, kemana-mana terbuka penampilannya. Demen sekali untuk tercium bau aromanya kepada kaum laki-laki. Demen sekali untuk ngobrol dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Demen sekali untuk memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain. Baru dia nyesal. Wah takasatra, wah takasatra. Aduh, sudah terbuka aurat. Itulah mereka kaum-kaum perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita ini sebagai suami, kita sebagai laki-laki jaga perempuan-perempuan kita, istri, putri-putri kita, ponakan-ponakan perempuan kita, semuanya jaga perempuan kita. Jaga, betul-betul jaga. Wa qad iswaddat wujuhum, muka mereka sudah menjadi hitam. Tuh, yang kakek-kakek, yang anak muda, yang perempuan, yang ahli maksiat itu semuanya di api neraka, muka mereka sudah menghitam. Wa ajsadum, dan bahkan tubuh mereka seluruhnya hitam. Wan kasarat dhuhuruhum, punggung-punggung mereka sudah hancur berantakan. Fala yukramu kabiruhum, yang kalangan tua tidak dimuliakan. Kenapa? Tua tapi ahli maksiat, enggak dimuliakan di akhirat. Wala yurhamu saghiruhum, yang anak muda tidak dicintai. Kenapa? Anak muda ahli maksiat. Wala tustara nisahum, dan perempuan mereka itu tidak dipakaikan pakaian di dalam api neraka. Silakan untuk terlepas. Kenapa? Di dunia dia sering buka pakaian. Silakan di neraka langsung kena sambaran api neraka. Enggak pakai baju-baju lagi. Telanjang di sana. Siapa perempuan yang ahli telanjang di dunia, maka telanjang pula di akhirat. Langsung kena dengan api neraka. Silakan. Bahkan banyak perempuan-perempuan yang pakai pakaian cuma sekedar you can see doang. Panas. Gitu. Panas di luaran. Kalau di dalam telanjang juga boleh. Dalam kamar. Ini di luaran. Alasan panas. Masya Allah. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Lindungi kami dari api neraka. Ini doa ungkapan Imam Al-Ghazali. Wa min adzabin nar, dan lindungi kami dari azab api neraka ya Allah. Wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar, lindungi kami ya Allah dari segala amal perbuatan yang mendekatkan kami dari api neraka. Nih, kita mudah-mudahan dijauhin dari itu semuanya. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga beserta mereka orang-orang yang ahli kebaikan ya Allah, para abrar, orang-orang ahli baik. Birahmatika ya azizu ya ghafar, itu semuanya dengan kasih sayang Engkau yang maha agung lagi maha pengampun. Allahumma astur auratina ya Allah, tutup berbagai macam aurat kami ya Allah, tutup berbagai macam aib kami ya Allah. Kan kita malu banget kalau ketahuan aib kita. Betul enggak? Aib-aib yang dulu, kemarin dan sebagainya ketahuan, malu. Tutup ya Allah. Wa amin rawatina, berikan pengamanan kepada kami sesuatu yang tidak layak. Wa agilna min atharatina, sedikitkan kami dari beban-beban ini ya Allah. Capek kita memangku banyak beban, sedikitkan ya Allah. Berikan kekuatan ini semuanya ya Allah. Wa la tafdhahna baina yadayka, jangan Engkau tampilkan keburukan kepada kami di antara Engkau ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang maha memberikan kasih sayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga cucuran kasih sayang tertuju kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan kepada keluarga, para sahabat
dan juga salam sejahtera buat mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya nanti kita bakal membahas al-bab tsaminu fit taubah. Bab yang ke-8 pembahasan kita tentang taubat. Taubat. Memang kajian kita nih 135 ibarat kita mobil bojot atau mobil baru tapi udah ada rusak. Kan tinggal di bengkel. Kalau di bengkel enak gak? Keluar dari bengkel enak, Masya Allah. Ya, ini ibaratnya kita lagi pada di bengkel. Hati-hati kita lagi pada di bengkel. Tapi sabar lagi di bengkel. Gitu. Jangan ngambek. Lagi di bengkel dia ngambek. Enggak, jangan dah. Masa mobil saya dipengok-pengokin? Dipengokin mau dibenerin. Ibarat tuh kalau tukang tukang ngurut, ada yang langsung main beletak-beletak aja. Kan hasilnya sembuh. Mau dibeletak, mau diapain kayak yang penting hasilnya sembuh, betul gak? Gitu aja, gitu. Pokoknya yang penting kuat aja dulu. Gitu. Kira-kira kita terdengar ada sesuatu yang gimana dan gimana, karena belum terbiasa kita untuk dibenerin hati kita. Belum terbiasa, jadi seakan begini amat, gitu amat. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah Allah mudahkan hati kita. Allah sucikan bahkan. Dan bahkan untuk mendengarkan ini kita bakal ketagihan. Mau ngaji lagi. Kenapa? Ada satu keteduhan tersendiri dalam dunia tasawuf. Gitu. Makanya mereka para ulama sufi itu lebih tinggi derajatnya daripada ulama yang lain. Ulama-ulama sufi lebih tinggi. Kenapa? Amalan dan pekerjaan mereka selalu ngebenerin akhlak orang, ngebenerin hati orang, memberikan adab kepada seseorang. Wallahu a'lam.